Hai sahabat pejuang rupiah, bagaimana kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini ada pembahasan menarik lagi mengenai token BitTorrent. Tentunya BitTorrent ini sudah ada diperdagangkan di Indodax. Buat teman-teman yang penasaran mengenai analisa teknikal dari pergerakan harga BitTorrent, silahkan tonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Yang boleh sekali lagi tekan like yang suka dan juga komen, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya, supaya tidak ketinggalan dengan updatean video aku berikutnya. Oke, kita akan awali video ini dengan seperti biasa di CoinMarketCap. Nah, sedikit informasi saja, per tanggal 22 November 2021 terlihat secara global crypto market ini mengalami koreksi sekitar 2,4% ya. Terlihat dari Bitcoin 24 jam saja, di 24 jam terakhir mengalami koreksi sekitar 2,74%. Begitu juga dengan altcoin, yaitu seperti Ethereum, Binance Coin, Solana, Cardano, Ripple, Polkadot, dan lain-lain. Di sini juga mengalami koreksi, tidak ketinggalan juga Dogecoin dan juga Shiba Inu ya. Mungkin ada sebagian koin saja yang mungkin mengalami penguatan seperti Avalanche dan juga Crypto.com atau Share.io ya. Oke, kita akan lihat mengenai BitTorrent ya, seperti apa. Kita cek saja langsung, kita searching di sini mengenai BitTorrent. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu dan juga ingin tahu mengenai BitTorrent, silahkan cek saja langsung di websitenya, yaitu www.bittorrent.com ya /BTT. Nah, silahkan cek saja langsung di sini. Sedikit informasi lagi bahwasanya BitTorrent ini di peringkat 71 koin market cap dengan harga saat ini sekitar 47 rupiah ya. Dan untuk total supply BitTorrent terlihat di sini sebanyak 990 miliar token dan juga maksimal supply belum diketahui. Saat ini secara keseluruhan sirkulasi supply-nya itu sebanyak 659 miliar token ya. Nah, bagaimana analisanya? Kita langsung saja bahas kepada di chartnya Indodax ya. Nah, aku gunakan lagi chart Indodax supaya bisa melihat harga rupiahnya berapa gitu ya. Nah, kita awali dulu dengan potensi dari pelemahannya ya, yang bisa saja terjadi ya. Kita berbicara mengenai peluang pelemahannya dulu. Nah, aku coba tarik garis di sini, garis trend ya. Aku coba garis dulu dari trend supportnya. Garis supportnya aku hubungkan dari support yang ada di sini, yang terbentuk di sini yang pertama di bulan Juli ya, di bulan Juli yang pertama, yang kedua itu ada di bulan September, yang ketiga ada di bulan yang ketiga ada di bulan Oktober ya, Oktober. Oke. Nah, terus aku tarik lagi garis trend untuk resistennya di sini ya. Nah, ada dua resisten tentunya yang menjadi tahanan saat ini, yaitu resisten yang terjadi di bulan September dan juga yang terjadi di bulan Oktober ya, Oktober. Jadi tahanan untuk supportnya ada 3, resistennya ada 2 saat ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, kita ini saat ini ya, kita sudah break dari support yang terbentuk dari pola symmetrical triangle ya. Kita sudah break, dan tentunya ini bukan kabar yang baik ya. Kenapa? Bisa saja kita kembali melanjutkan pelemahan dari BitTorrent ya. Nah, untuk pelemahannya seperti apa? Kita coba tarik Fibonacci retracement dari harga terendahnya hingga harga tertingginya terakhir di sini ya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Saat ini kalau teman-teman lihat, kita itu ada di tengah-tengah dari support Fibonacci 0,6 dan juga resisten Fibonacci 0,5 yang sudah dijebol ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bertanya di mana sih support atau juga peluang kita untuk beli lagi ya. Oke. Kalau aku pribadi, aku akan tunggu di support-support ya. Yang pertama mungkin supportnya itu ada di Fibonacci 0,6 di sini ya. Nah, di sini ada Fibonacci 0,6 sebagai supportnya, yaitu di harga sekitar 46 rupiah. Ini yang pertama. Yang kedua itu ada di Fibonacci support 0,7 atau di kisaran harga 37 rupiah. Ini adalah tahanan kedua yang bisa saja menahan pergerakan dari BitTorrent apabila mengalami koreksi. Dan tentunya yang terakhir adalah support terkuatnya, yaitu ada di kisaran kurang lebih harga 26 rupiah ya.
atau di Fibonacci 100-nya gitu ya. Dan di sini juga sebenarnya adalah support terkuatnya yang terbentuk dari bulan Juni dan juga bulan Juli ya. Jadi ini aku rasa adalah support terkuat sekali ya, kuat sekali untuk BitTorrent. Kalau misalkan koreksi pun aku rasa kalau kuat sekali bisa tertahan di sana. Nah, mungkin seperti ini contohnya ya. Kita di sini membentuk pola symmetrical triangle dan kita break di sini. Saat ini kita tertahan di Fibonacci 0,6. Kita saat ini coba retest ya. Retest dari support yang sudah dijebol dan juga support dari Fibonacci 0,5 yang sudah dijebol. Apabila ini gagal, tentunya bisa saja kita break saja lagi ya. Break dan kita coba retest lagi di support Fibonacci 0,6. Apabila kita break ya dan kita nantinya retest gagal, bisa saja kita kembali koreksi hingga sampai Fibonacci 0,7 gitu ya. Nah, tentunya ini bukan yang kita inginkan ya. Ini yang bisa saja terjadi tentunya. Namanya juga analisa gitu ya. Bisa saja terjadi, bisa juga tidak ya. Sekali lagi aku tekankan setiap videoku untuk analisa yang aku buat janganlah dijadikan sebagai patokan buat teman-teman jual dan beli asetnya ya. Bijaklah untuk bertransaksi, oke? Nah, ini adalah peluang untuk pelemahan yang bisa saja terjadi bagi BitTorrent ya. Nah, kita berbicara mengenai penguatannya lagi. Kalau pelemahannya sudah, kita berbicara mengenai penguatan. Anggap saja nantinya kita tertahan di Fibonacci terdekatnya atau support terdekatnya itu di Fibonacci 0,6 atau di kisaran harga Rp46 ya. Rp46. Oke, aku hapus dulu semua. Kita coba garis lagi di harga Rp46. Di sini kita coba tarik Fibonacci retracement dari harga tertingginya terakhir hingga harga koreksinya ya. Kita anggapkan di sini tadi. Nah, jadi kita tarik sehingga harga terendahnya yang ada di sini di harga kurang lebih sekitar Rp42 ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan kita tarik lagi garis trendline ya, trendline tadi yang terbentuk dari resistannya gitu ya, resisten dan juga tadi ada supportnya. Di sini ada support. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tertahan nantinya di Fibonacci harga Rp46 tadi, kita bisa saja menguat gitu ya. Kita bisa saja menguat, mungkin prosesnya seperti ini kurang lebih ya. Kurang lebih seperti ini menurutku. Kita tertahan di sini sekali, kita retest gagal, tertahan lagi di sini dan kita bisa menguat gitu ya. Dan berhasil break dari resisten atau Fibonacci 0.2. Kita break di sini ya. Bahkan mungkin kita bisa kembali ke dalam pola ini. Kita retest berhasil tentunya dan berhasil retest di Fibonacci 0,3 yang ada di sini. Nah, inilah mungkin peluang kita untuk kembali menguat ya. Tentunya target-targetnya untuk jangka pendek dan juga jangka menengah yaitu ada di Fibonacci 0,3 tadi atau di kisaran harga kurang lebih Rp55. Yang kedua ada di Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga kurang lebih Rp59. Yang ketiga ada di Fibonacci 0.6 atau di kisaran harga kurang lebih Rp64. Dan yang terakhir tentunya kita bisa saja mencapai lagi di penguatan sebelumnya atau di Fibonacci 100 di kisaran harga Rp77 ya. Ini adalah untuk target jangka pendek dan juga jangka menengah dengan catatan tadi bisa break dari Fibonacci 0,2 tentunya retest ya atau support resisten Fibonacci 0,2 dan juga alangkah lebih bagus lagi kita bisa kembali break ke dalam pola symmetrical triangle ini dan nantinya retest berhasil kita bisa saja penguatan ya gitu. Oke, kalau misalkan berbicara jangka pendeknya mungkin seperti itu. Kalau misalkan kita ada yang bertanya, Bang, untuk jangka panjang bisa ke berapa sih gitu ya. Nah, untuk analisanya aku coba analisa lagi seperti ini ya. Kita tadi sudah tarik Fibonacci retracement gitu ya. Kita analisa untuk jangka panjangnya di mana. Nah, ada beberapa target tentunya yang bisa menjadi penguatan untuk BitTorrent di mana target pertama itu ada di Fibonacci 1.6 ya atau di kisaran harga kurang lebih Rp99. Yang kedua ada di Fibonacci 2.6 atau di kisaran harga kurang lebih Rp134. Yang ketiga ada di Fibonacci 3.6 atau di kisaran harga Rp169. Dan yang terakhir aku rasa target tertingginya yang bisa dicapai adalah di Fibonacci 4.2 atau di kisaran harga kurang lebih Rp191. Kalau misalkan kita buat garis di harga tertingginya dan kita coba geser ya chartnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini adalah target dari resisten yang ada di bulan April di sini ya. Nah,
Jadi target inilah untuk target terkuatnya aku rasa ya untuk saat ini untuk BTT ya. Target terkuatnya itu ada di harga 191 atau ATH sebelumnya. Oke. Itu kita berbicara mengenai target untuk jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka yang lebih lama. Tentunya kalau misalkan kita berbicara mengenai pelemahannya tadi didukung juga dengan Bitcoin ya. Bitcoin saat ini berada di garis EMA 9 kalau misalkan kita buat yang weekly ya atau mingguan. Kalau misalkan kita ganti yang ke 1 hari, kita bahkan sudah break dari garis EMA 50 ya, menandakan bahwasanya kita bisa saja kembali ke garis support yang terbentuk dari pola yang kugaris ini ya, yang merah ini. Mungkin saja kita nanti tertahan di Fibonacci 0,3 atau di kisaran harga kurang lebih 769 juta rupiah ya. Bisa saja, ini analisa ya. Oke, mungkin nantinya kita akan coba tunggu di support-support yang aku sebutkan tadi. Nah, untuk analisa mengenai BitTorrent aku rasa cukup dahulu. Kita akan lihat perkembangan kedepannya seperti apa dan nanti akan aku buatkan kembali updatean mengenai BitTorrent lanjutan apabila ada peluang terbaik untuk BitTorrent ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel aku sejauh ini dan juga yang sudah tonton video ini sampai selesai. Ketemu lagi di next video mengenai updatean dari beberapa koin dan juga token yang lain. Stay safe buat teman-teman, selalu jaga kesehatan. Salam profit.